Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Nurlaili dengan nomor NRP 22032378. Pada kali ini saya membuat video tugas anatomi tentang sistem endokrin yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut dengan hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk memperbarui organ-organ lainnya. Sedangkan hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin sendiri. Fungsi kelenjar endokrin: yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah guna diperlukan oleh jaringan-jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin: yang pertama hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, yang kesembilan ovarium, dan yang terakhir testis. Yang pertama hipotalamus terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi, respon takut, berani, dan perilaku seksual. Fungsi hipotalamus: memelihara homeostatis regulasi internal environment, semisal nadi, temperatur, dan sekresi kelenjar, mengontrol suhu tubuh, rasa haus, mengeluarkan urin, rasa lapar, kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan mengeluarkan ASI. Yang kedua, kelenjar pineal terdapat di dalam vertikal otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warnanya kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi, termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal: yang pertama, memproduksi melatonin, yang kedua, untuk meregulasi siklus tidur, yang ketiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks, yang ketujuh, berhubungan dengan sel-sel sensitif cahaya, yang kedelapan, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan, yang kesembilan, pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya. Mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Yang ke-11, mengatur suhu tubuh. Yang ke-12, sebagai mata ketiga dan penghubung dengan rohani. Kelenjar hipofisis: kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal dengan sebutan kelenjar pituitari. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang berukuran kecil di dalam otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Fungsi kelenjar hipofisis: sebagai salah satu kelenjar yang penting, tentu saja memiliki beberapa bagian. Kelenjar hipofisis memiliki lobus anterior dan adenohipofisis. Bagian ini berasal dari garis faring secara embriologis dan bertanggung jawab pada sekresi hormon. Ada juga lobus posterior atau neurohipofisis yang berasal dari evaginasi lantai vertikal ketiga di encephalon. Bagian ini melekat pada tangkai hipofisis dan menyimpan hormon ADH, lalu menyimpan oksitosin yang akan mengalami sekresi
oleh selaput nuklei supraoptik. Yang terakhir adalah ada bagian tengah yang berasal dari ektodermal, memiliki fungsi sebagai penghubung antara dua lobus pertama dan lobus kedua, kemudian membuat batas pada kedua lobus tersebut. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di bagian leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua lobus. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yang pertama hormon tiroksin, yang kedua hormon triodotironin, yang ketiga hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Fungsi kelenjar tiroid. Yang pertama, tiroksin atau T4 mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, triodon tiroksin atau T3 mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga, kalsitonin menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang berikutnya, kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, merupakan kelenjar hasil penumbuhan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan. Struktur kelenjar paratiroid berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Yang berikutnya, kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai yang pertama, memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau limfosit T atau sel T. Yang kedua, mengaktifkan pertumbuhan pada badan. Yang ketiga, mengontrol kekebalan tubuh. Yang keempat, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu konteks adrenal atau bagian luar. Yang kedua, medula adrenal atau bagian dalam. Fungsi kelenjar adrenal. Konteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Yang kedua, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Yang berikutnya, kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans tersebut terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan adalah hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang disekresikan oleh sel delta.
Fungsi kelenjar pankreas. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dalam darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Kelenjar gonad atau kelamin. Kelenjar gonad terbagi atas dua kelenjar, yaitu ovarium dan testis. Anatomi ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu konteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Kelenjar gonad atau kelamin. Kelenjar gonad terbagi atas dua kelenjar, yaitu ovarium dan testis. Anatomi ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu konteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Kelenjar yang dihasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi pada akhir siklus menstruasi. Menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghasilkan sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Terima kasih, sekian presentasi dari saya tentang anatomi endokrin. Bila ada salah-salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.